Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kebaktian pada pagi hari ini dimulai dan didasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mari kita pujikan lagu nomor 1, Worthy of Worship. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bendings of knees, worthy of all this and added to this. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior and source of all life without end, you are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa diingatkan bahwa Tuhan Allah kami yang begitu tinggi, yang begitu mengasihi kami, dari sebelum dunia ini ada, dari sebelum kami ada, dari kami di kandungan, Tuhan sudah begitu menyayangi kami, dan Tuhan sudah menentukan kami untuk bisa hadir di bumi ini, dan kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan, di dalam masa-masa ini, khususnya kami yang ada di dalam masa-masa sulit, kiranya kami bisa diingatkan bahwa Tuhan yang akan menggendong kami dari bayi sampai masa tua kami. Karena Tuhan adalah yang mencintai dan menguasai alam semesta ini. Karena Tuhan bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Tuhan juga Allah yang maha kuasa. Tuhan berikan iman kepada kami yang cukup, supaya kami bisa melihat dengan mata rohani kami, bahwa Tuhan menyertai, baik di masa-masa yang senang maupun di masa-masa yang sulit. Dan kiranya di masa yang sulit ini ya Tuhan, kami sebagai orang Kristen tetap bisa memuliakan Tuhan, dan kiranya sekitar kami bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mau berbakti kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang melayakan ketidaklayakan dari kami semua di sini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita memujikan lagu nomor 2, Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Lagu ini mari kita pujikan 2 kali. Lagu nomor 2, Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa
cinta dia sekarang. Meski kau telah menjauhkan dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Puji Tuhan, lagu yang ingatkan kita, bila kita pernah cinta Yesus, haruslah kita lebih cinta. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, kita akan bacakan mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus 3 ayat 13 sampai 21 kita akan baca bertanggapan. Saya ayat 13, lalu Bapak Ibu sekalian 14, lalu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita bisa mengasihi. Karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Kiranya kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu Imanku Menengadah. Lagu Imanku Menengadah, mari kita menyanyikan. Imanku mengadah pada domba Allah, Juru Selamat. Dengarlah doaku, hapuslah dosaku dari hari ini ku milikmu. Anugerahmu diberi kekuatan di hati,
ku berbakti, bagiku kau mati, engkau ku kasihi, tetap rajin suci, hidup rapi, sampai ajalku pun jiwaku dihimpun oleh Tuhan. Ku harap tak bimbang, hati senang tenang, ku menjelang terang keselamatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dari warta yang akan saya umumkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada satu acara yang penting yang akan berlangsung hari Kamis depan. Ya, ada acara yang penting sekali, yaitu Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Ini acara yang baik sekali Bapak Ibu sekalian, yang sangat jarang. Kita bersyukur kalau di Indonesia dan kita bisa mengadakan acara yang penting ini, yang tidak selamanya akan ada Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur ada pemimpin-pemimpin dunia yang ikut, pemimpin rohani dunia ikut berbicara di sini. Ada begitu banyak pembicara yang begitu penting. Ada D.A. Carlson, Bapak Ibu bisa melihat ya, ada D.A. Carlson, ada John Piper, ada Richard Pratt, ada Steve Lawson, ada Tim Keller, dan ada begitu banyak, ada 31 pembicara yang akan berbicara di acara World Convention, di acara yang begitu penting ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita cepat-cepat mendaftarkan di acara tersebut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau mau daftar, bisa mendaftarkan di jakarta2020.stemi.id. Mohon bisa segera mendaftarkan supaya panitia bisa segera mencatat gitu ya, di jakarta2020.stemi.id seperti yang ada di layar. Bapak Ibu bisa foto supaya bisa segera mendaftarkan diri. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian sudah ada lebih dari 17.000 yang mendaftarkan, dan ada lebih dari 60 negara yang mendaftarkan. Kita puji Tuhan kalau di Indonesia kita bisa menjadi berkat untuk dunia yang begitu banyak ini, dan kiranya acara ini kita akan doakan supaya bagaimana bisa berdampak untuk dunia. Bapak Ibu sekalian, lalu yang kedua, kita akan di Citra ini juga ada pelayanan setiap Sabtu untuk anak kecil gitu ya. Untuk anak-anak, kita bukan hanya menginjili orang dewasa, tetapi mulai dari anak-anak. Kita bisa dorong anak-anak kita untuk setiap Sabtu jam 5 ada acara asik, yaitu apa, siapa, kapan ya gitu ya. Jadi setiap Sabtu ada acara ini, kita bisa dorong anak-anak kita mulai kecil, mereka bisa dengarkan firman Tuhan setiap Sabtu jam 5. Lalu Bapak Ibu sekalian, hari Kamis depan dan Jumat depan. Jadi Kamis depan ini kita libur, Jumat depan libur, Kamis depannya lagi ya, mulai 8 Oktober itu akan ada acara yaitu PA khusus. Yaitu tentang malaikat Tuhan oleh Pak Bara, Vikaris Bakti Anugrah. Lalu Jumatnya yaitu anak manusia oleh Vikaris Imelda Ginting. Ya, jamnya sama, yaitu jam 6.30, jam 6.30 sampai jam 8.30. Bapak Ibu sekalian, lalu pengumuman yang terakhir yaitu tentang Sekolah Logos. Bapak Ibu sekalian, Sekolah Logos membuka pendaftaran untuk gelombang eksternal. Jadi ada harga khusus untuk gelombang eksternal, itu adalah hanya sampai 30 Oktober. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan di Sekolah Logos, bisa ada telepon di sana yang bisa dihubungin begitu ya. Mari kita tidak menyanyiakan di mana ada sekolah yang dibawa Sinode GRI, dan puji Tuhan, Tuhan menyertai Sekolah Logos yang mempunyai mutu yang baik di kerohanian maupun di dalam konten pendidikan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati sekolah ini dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga akan sedikit update tentang pembangunan dari GRI Citra dan Sekolah Logos. Ya, kita puji Tuhan tentang desain sudah hampir final. Ya, lalu kita sudah akan segera mengurus IMB, dan surat-surat untuk mengurus IMB sudah hampir final. Maka IMB akan segera diurus. Ya, mari kita akan dukung dalam doa supaya secepat mungkin IMB bisa selesai, dan secepat mungkin
baik gereja dan sekolah ini bisa segera dibangun. Ya, kemarin di rapat sinode Pak Tong juga sempat menanyakan bagaimana dengan pembangunan, dan Pak Tong minta supaya secepat mungkin ini bisa dilaksanakan. Ya, mari kita juga akan mendoakan tentang pembangunan dari Geri Citra dan Sekolah Logos. Bapak Ibu sekalian, demikian warta. Mari kita kembali menyanyikan lagu nomor 3, lalu kita akan masuk ke dalam pokok doa. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, hanya bait yang ketiga saja. Hanya bait yang ketiga saja. Sampai ajalku pun, jiwaku dihimpun oleh Tuhan. Ku harap tertimbang, hati senang tenang, ku menjelang terang keselamatan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita ada 3 pokok doa. Yang pertama, kita akan bersyukur pada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kita sudah dapatkan. Kiranya hal ini terus memacu kita bahwa kita harus ikut perintah Tuhan. Maka kita harus ada kasih untuk mengasihi orang lain. Mari kita berdoa supaya masing-masing dari kita dan gereja kita mempunyai jiwa untuk memberitakan Injil. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita mendukung dalam Tuhan acara yang penting, yaitu Global Convention. Yang ketiga, kita juga mohon pertolongan Tuhan untuk proses izin pembangunan Geri Citra dan Sekolah Logos. Demikian 3 pokok doa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri, lalu kita akan berdoa, membuka suara bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan atas keselamatan. Kiranya Tuhan memberikan kita satu keinginan untuk menginjili. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah bagaimana dengan ajaibnya membawa kami dari dalam dunia berdosa, dari kami dulu yang belum Kristen, ataupun kami hanya Kristen yang asal-asalan, hanya Kristen KTP, hanya Kristen yang dari lahir, tetapi Tuhan yang sudah mempertobatkan kami dengan satu hal yang begitu luar biasa. Dalam hal dengan mujizat Tuhan, maka kami mau mengikut Tuhan. Tuhan, kiranya kami tidak melupakan satu mujizat Tuhan yang begitu besar. Kalau Tuhan bekerja untuk kami, kiranya Tuhan juga bisa bekerja untuk orang-orang sekitar kami. Tuhan, biarlah kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk beritakan Injil. Tuhan, tolong kami, kiranya ada dorongan dari hati kami. Berilah kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mencari kesempatan untuk bisa menginjili orang-orang sekitar kami. Dan sekarang kami juga ada kesempatan untuk bisa memberitakan tentang Global Convention. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk pokok kedua, yaitu tentang Global Convention. Mari kita berdoa pembicara dan publikasi dan sarana kiranya dipakai oleh Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau ada acara Global Convention ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa pandemi, ternyata ada kesempatan yang begitu besar, yang bukan hanya melayani Indonesia, tetapi juga bisa melayani dunia. Kami juga berdoa untuk semua pembicara, untuk Pendeta Stephen Tong dan semua pembicara, kiranya firman dari mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi kebangunan rohani di dunia ini, baik secara teologia yang menjadi tulang-tulang dan juga secara Injil yang menjadi daging. Kiranya bagaimana bisa keindahan firman-Mu ini ya Tuhan bisa bersuara untuk dunia, bisa menerangi dunia, dan kiranya di dunia ini firman-Mu bisa lebih disuarakan dengan benar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong acara ini ya Tuhan, dan kiranya juga untuk publikasi, baik di Indonesia, baik di dunia, baik melalui kami semua yang hari ini berbakti kepada Tuhan. Kiranya kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat publikasi untuk acara ini, dan juga alat-alat ya Bapa, internet selama nanti beberapa hari ke depan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita juga berdoa untuk proses IMB daripada Geri Citra dan Sekolah Logos. Kiranya Tuhan menyertai. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah siapkan
untuk tanah yang Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari, baik untuk Geri Citra maupun Sekolah Logos, tanah yang begitu strategis, yang begitu indah, yang begitu tempat yang begitu baik. Kiranya hal ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan, bukan gedungnya, tetapi gedung adalah fasilitas untuk bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk datang, untuk bisa dididik, dengarkan firman Tuhan, baik melalui Sekolah Logos maupun juga untuk Geri Citra ya khususnya. Kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan untuk proses IMB, kiranya bisa secepat mungkin bisa dilaksanakan dan pembangunan bisa mulai dilaksanakan dan kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Aiter. Mari kita menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita menyanyikan hanya bait pertama dan kedua saja. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baik kedua. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Masa kesulitan COVID seperti ini. Tuhan juga pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman pada siang hari ini. Tuhan urapilah dia dan Tuhan buka pikiran dan hati setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kalian hari ini tes sudah masuk. Saudara sekalian, hari ini kita masuk ke seri yang ke-6 dengan judul besar The Study of Comparison in the Bible. Dan hari ini kita masuk tentang kaya dan miskin bagian yang ketiga. Saya akan ajak saudara untuk melihat konteks ini. Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12,
kita sudah membahas di seri Kaya Miskin bagian yang pertama, yaitu anak muda yang datang kepada Yesus dengan sikap berlari dan berlutut, dan akhirnya dia meninggalkan Yesus dengan kecewa. Lalu kita sudah membahas orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sekarang kita lihat Yohanes pasal yang ke-12, Yesus mengatakan satu kalimat yang diambil dari perjanjian lama. LAI kasih judul Yohanes pasal 12 dari ayat 1 sampai 8, Yesus diurapi di Betania. Saya akan membaca ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saya baca sekali lagi. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Mengapakah di dalam konteks seperti ini, Yesus mengutip kalimat di dalam perjanjian lama yang diselipkan di dalam peristiwa ada pengurapan yang dilakukan oleh Maria di dalam memecahkan minyak. Dan ini berhubungan dengan kematian Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Nah, kita nanti akan melihat latar belakang ayat ini di dalam perjanjian lama. Nah, saudara perhatikan di dalam dunia ini ada yang disebut kaya dan ada yang disebut miskin. Pada saat Tuhan menciptakan manusia ini, tidak ada perbedaan mana kaya, mana miskin. Semua manusia itu adalah kaya. Karena Tuhan tempatkan manusia di bumi dengan tidak ada bagi kafling. Ini untukmu, ini untuk yang lain. Dan punya kamu lebih luas, punya orang kurang luas. Pada awal penciptaan tidak ada pembagian kafling. Pembagian kafling mulai terjadi nanti setelah manusia jatuhkan dosa dan jumlah manusia semakin banyak dan manusia semakin khawatir akan kenyamanan diri, maka manusia ingin mendominasi, termasuk mendominasi tanah dan mendominasi sesama. Kalau di situ ada tanah kosong, saya mau dominasi. Tapi ada orang lain juga tertarik tanah itu, maka saya akan mendominasi orang itu, mengalahkan orang itu untuk mendapatkan tanah. Sehingga mulailah terjadi nanti peperangan untuk mendapatkan kafling yang lebih luas. Dengan dapatkan kafling yang lebih luas, maka nanti akan dihitung, ini punyaku. Punyaku lebih besar, maka punyamu yang lebih kecil, kau lebih miskin daripada saya. Untuk jadi kaya, dia harus menaklukkan lagi. Dengan dia menaklukkan, maka wilayah teritori semakin luas. Lalu jumlah ternak, maka makin hari, makin banyak, makin hari, makin banyak. Akhirnya nanti manusia akan menciptakan satu status sosial, perbedaan mana kaya dan mana miskin. Pada mulanya semua Tuhan cipta manusia, Tuhan taruh di Taman Eden, tidak ada pembagian kaya dan miskin. Semuanya untuk manusia. Manusia lihat buah, langsung boleh makan, tidak usah minta izin sama tetangga. Lihat di sini ada pohon, langsung dia lihat ada buah yang sudah matang, dia bisa langsung ambil dan langsung makan. Tidak usah izin-izin. Sekarang kita lihat kalau saudara lewat jalan di komplek, lalu ada rumah tetangga yang pohonnya sedang berbuah, saudara kalau langsung ambil, langsung kena tangkap karena dianggap pencurian. Di zaman dulu kita lihat ada pohon, ada buah, sebelum jatuhan dosa, semua dimiliki manusia. Dan manusia bisa ambil. Lalu di awal-awal manusia yang sudah berdosa, masih bebas untuk menggunakan semua hak yang Tuhan kasih, untuk bisa mengambil semua yang Tuhan sudah cipta. Manusia makin lama makin banyak, maka kerusakan dan pembagian status makin hari makin banyak. Lalu sampai kepada zaman sekarang ini, kenapa ada orang yang bisa disebut miskin? Ada orang disebut miskin karena memang dia sudah dilahirkan di keluarga yang tidak berada, sehingga dari kecil dia sudah tidak mungkin bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga tidak bisa bertahan di dalam pertandingan dunia ilmu. Dan kalau dia mau kerja, waktu ditanya lulusan dari mana, dia jawab belum lulus sekolah Pak. Maka di dalam persaingan dunia ilmu, dia kalah di dalam status pendidikan dia. Akhirnya orang-orang kayak begini mulai tersingkir, saudara. Nah, dengan tersingkir maka tidak ada pencarian. Akhirnya dia hanya bisa kerja yang serabutan, maka penghasilan juga sedikit. Akhirnya ekonomi juga pas-pasan dan kadang-kadang kesulitan. Nah, ini status orang yang turun dari keluarga karena keluarganya miskin.
Tapi tidak tentu kalau keluarga miskin, ayah dan ibu miskin, dia akhirnya menjadi miskin. Tidak. Ada suku bangsa tertentu, kalau ayah dan ibunya, dia dulu ayah ibu ini muda dan miskin, maka dia akan berjuang sehebat-hebatnya untuk anak harus sekolah yang paling tinggi supaya kelak jangan dipermalukan oleh orang lain. Sehingga tidak heran di Indonesia kita bisa menemukan ayah dan ibunya petani, anaknya lulusan S3. Ayah dan ibunya kerjanya di toko kelontong yang kecil di kampung halaman, tapi anaknya ada di Amerika, ada di Jerman. Maka orang Indonesia harus berbangga karena anak bisa sekolah di luar negeri dengan bayar sendiri dan kerja setengah mati. Sedangkan orang-orang di luar negeri, khususnya orang-orang yang latar belakangnya sudah enak di luar negeri, bule-bule, mereka kalau studi di luar negerinya mereka selalu browsing di internet, kalau bisa cari scholarship, cari beasiswa. Maka dulu ada orang berkata kepada saya begini, saya kagum lihat orang Indonesia. Orang Indonesia di kampung halamannya buka toko dan petani, tapi anaknya bisa ada di Jerman, ada di Amerika. Sedangkan orang-orang bule yang ada di Amerika, untuk sekolahkan satu anak ke luar negerinya, negara mereka, itu mereka harus mencari beasiswa. Kalau tidak, ayah dan ibu kerja lalu membiayai anak ini setengah mati itu menghidupkan mereka. Karena itu makan sendiri saya sudah susah. Orang Indonesia harus berbangga. Jadi sebetulnya orang Indonesia yang dianggap miskin, yang dianggap petani, mereka jauh lebih kaya dibandingkan banyak orang bule di luar negeri yang punya rumah mewah tapi tidak bisa sekolahkan anak dengan uang pribadi. Maka orang Indonesia harus berbangga. Sekarang kita kembali, nah karena ada perbedaan status di dalam pendidikan, maka sebagian orang kalah bersaing di dalam kemajuan teknologi dan dia tidak bisa mendapatkan kerja yang layak. Ada orang malas karena memang mentalnya sudah malas dan miskin, saudara. Dia selalu hidup di dalam kepuasan diri dan tidak pernah ada kemajuan dan malasnya luar biasa, lalu miskin dianggap sebagai satu kecukupan yang sudah selesai. Tidak usah kejar-kejar lagi. Akhirnya terus-menerus dia menikmati kemiskinan, karena dengan kemiskinan dia bisa mendapatkan uang yang cukup besar. Kalau saudara browsing di YouTube, saudara akan melihat banyak pengemis-pengemis punya rumah yang besar luar biasa, punya rumah yang kayak villa, saudara, punya mobil yang mewah luar biasa. Tetapi hari-hari dia mengemis, dia ganti baju yang jelek, lalu dia pergi mengemis. Dengan tidak usah kerja apapun, hanya bermental, minta belas kasihan dari orang, lalu uang yang dia dapat, dia bisa berfoya-foya, bisa ke hotel, bisa tinggal di rumah mewah, ada kolam renang. Sedangkan yang kasih orang miskin ini duit, mungkin sedang ngontrak, saudara. Ini terjadi. Maka ada orang yang memakai status miskin ini untuk mengambil belas kasihan dari orang, lalu memeras orang kaya-kaya atau orang-orang yang lebih berada dengan sikap menunjukkan saya kurang, lalu menaruh belas kasihan. Tolong dong kasih saya belas kasihan supaya saya bisa hidup. Padahal ini adalah penipuan yang luar biasa. Ada orang yang kakinya bagus sengaja dibuat puntung supaya kelihatan dia miskin. Lalu waktu dicek ternyata kakinya dilipat. Dan ada orang yang sengaja melukai tubuhnya supaya kelihatan ada luka dan ada borok. Untuk apa? Untuk mendapatkan belas kasihan dari orang. Dan orang ini selama-lamanya bermental miskin meskipun dia bisa punya rumah yang mewah. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam prinsip Alkitab. Waktu Yesus katakan, orang miskin akan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Kalimat ini kalau kita tidak mengerti konteks perjanjian lama, saudara tidak akan memahami apa yang Yesus sedang katakan di dalam bagian itu. Orang miskin akan ada selalu bersama dengan kamu. Kalimat ini mengandung dua arti yang sangat besar. Arti pertama, fakta yang Yesus sedang ungkapkan. Sepanjang zaman selalu akan ada orang miskin. Oh, ini semua kita akan aminkan. Tapi ada poin kedua yang sangat penting di dalam kalimat ini. Yesus menyindir tidak adanya pertobatan di kalangan orang Israel. Di kalangan orang yang katanya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Sehingga masih ada orang miskin sampai hari ini. Itu maksudnya. Saya ulangi dua arti yang sangat penting. Akan ada orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Itu poin pertama, fakta. Setiap zaman selalu ada orang miskin.
Sampai nanti Yesus datang kali kedua, 1 menit sebelum Yesus datang, masih banyak orang miskin dan akan semakin banyak. Apalagi sekarang sedang masuk dalam krisis ekonomi global, kemiskinan akan semakin meluas. Nah, kalau kita lihat, Yesus katakan kalimat ini, Yesus memaparkan fakta. Kedua, Yesus menyindir. Kenapa saya katakan Yesus menyindir? Karena lihat ayat ini muncul di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara mengeksposisi bagian ini dari konteks Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam kitab Ulangan. Ayat ini diambil dari Ulangan pasal ke-15, dan Ulangan pasal ke-15 inilah salah satu bagian ayat yang paling banyak dikutip oleh teologi sukses. Sebelum saya bicarakan semua konteksnya, mari kita lihat ayat yang dikutip untuk mendukung teologi sukses. Mereka akan mengambil pasal 15 kitab Ulangan, ayat keempat. Oke, nanti saya akan cuplik ayatnya yang mereka ambil. Setelah mereka ambil, nanti kita akan membahas seluruh konteks. Baru saudara mengerti berapa bodohnya mereka mengkutip ayat ini untuk mendukung teologi sukses. Ulangan pasal yang ke-15, ayat yang keempat. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Luar biasa ya. Kau tidak ada miskin. Di gereja kita tidak akan ada orang miskin. Wah, dikembangkan menjadi konteks sekarang. Lalu perhatikan di ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa-bangsa. Wah, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi penolong bagi bangsa-bangsa. Bukan lagi penolong bagi 1-2 orang, sudah penolong bangsa. Untuk menolong bangsa-bangsa, kau akan kaya luar biasa, saudara ya. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Wah, seumur hidup kau tidak akan berhutang sama siapapun. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Amin, saudara. Wah, amin. Tadi malam saya dengarkan satu pendeta bule, dia kutip ayat ini, dia khotbah ayat ini. Waduh, kacaunya luar biasa, saudara. Dia khotbah di hadapan orang-orang mungkin Afrika itu, karena saya lihat tampang-tampang mereka adalah tampang-tampang orang-orang miskin, dan dia kutip ayat ini menghibur orang-orang miskin, dan orang-orang miskin semua senangnya luar biasa, saudara ya. Saudara perhatikan Ulangan pasal 15, jangan stop di sini. Lihat di ayat yang ke-11. Itulah ayat yang Yesus kutip. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau dan tidak ada orang miskin, kenapa kalimat ini muncul? Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian dan seterusnya. Nah, ayat ini kalau kita comot-comot, saudara tidak melihat konteksnya, saudara akan kejebak, salah menafsir dan salah ambil ayat lalu artikan dan aplikasikan. Sekarang kita akan lihat seluruh konteks di dalam Ulangan pasal yang ke-15 untuk kita memahami mengenai konteks kaya dan konteks miskin. Kita lihat per ayat, nanti saya akan jelaskan semua konteks latar belakang yang Tuhan tetapkan untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak menjalankan semua ketetapan ini, maka terjadilah kemiskinan di mana-mana. Maka apa yang kita akan bahas ini kalau diikuti oleh pemerintah Indonesia, Indonesia akan lepas dari kemiskinan. Karena apa yang diajarkan di Ulangan pasal ke-15, Tuhan memakai Musa tuliskan ini adalah ekonomi masyarakat. Ini adalah ekonomi bangsa. Bagaimana mengatur ekonomi bangsa. Setiap bangsa ada ahli ekonom yang luar biasa, menganalisa segala sesuatu, tetapi hal yang sangat sederhana, Tuhan sudah tulis di Ulangan pasal ke-15, untuk mengatasi semua kemiskinan. Jikalau kemiskinan sudah diatasi sejak Ulangan pasal ke-15, maka sampai kepada zaman Tuhan Yesus tidak akan ada orang miskin lagi.
Tapi kenapa di zaman Yesus masih ada? Dan Yesus masih mengutip ayat Ulangan pasal ke-15, ini membuktikan sejak Ulangan 15 sampai kepada zaman Tuhan Yesus, tidak ada pertobatan dan tidak ada orang yang mau mengikuti ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa yang Tuhan tetapkan di dalam Ulangan pasal ke-15. Kenapa orang tidak jalankan? Karena ada benih ketamakan di dalam diri orang tertentu yang katanya diberkati oleh Tuhan. Oke, sekarang kita lihat konteks ayat ini. Lihat di ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Nah, sekarang saya akan jelaskan kebiasaan atau adat di dalam tradisi Yahudi berdasarkan Alkitab. Di dalam ajaran Yahudi, mereka mengikuti ajaran Musa. Musa menetapkan apa? Karena Tuhan memakai Musa tulis semua ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Salah satu hukum yang sangat penting adalah hari yang ke-7. Saudara perhatikan istilah ini ya, hari yang ke-7. Hari yang ke-7 artinya apa? 6 hari kau bekerja, hari ke-7 kau harus berhenti. Kalau kau berhenti, semua harus berhenti. Budak-budakmu juga harus berhenti. Jangan kau yang berhenti, budak-budakmu yang kerja setengah mati. Semua berhenti. Karena itu hari kudus untuk Tuhan. Maka setiap minggu ada satu hari, yaitu hari ke-7, nanti mereka akan mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak dipusingkan oleh semua yang bersifat duniawi. Orang Kristen zaman sekarang melanggar hukum ini. Hukum ini maksudnya apa? Hari ke-7 khususkan untuk Tuhan. Dengar firman Tuhan, khususkan untuk Tuhan. Orang Kristen zaman sekarang dengar khotbah, sambil jawab WA dan bahas email, saudara. Sambil ngecek, lalu update status gitu ya. Mestinya khususkan untuk Tuhan. Waktu khususkan untuk Tuhan, dengar firman Tuhan semua untuk Tuhan. Ini hari ke-7. Kalau minggu ini kau gagal, masih ada kesempatan kau benahi di minggu depan. Karena masih ada hari ke-7. Kalau masih gagal, sudah 1 bulan gagal, masih ada bulan kedua. Masa 10 tahun kau gagal terus? Maka setiap hari ke-7 ini adalah perubahan yang terjadi di dalam diri orang yang minggu lalu gagal, minggu ini tidak gagal lagi. Minggu depan tidak gagal lagi, tidak gagal lagi. Sehingga setiap hari ke-7 mencapai satu kesempurnaan yang luar biasa dalam sikap beribadah kepada Tuhan. Tetapi faktanya apa? Setiap kali kebaktian kita melihat kemerosotan semakin terjadi, saudara. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada gadget, semua ibadah konsen masih ke depan. Lalu manusia cari mainan sendiri, tidak bawa mainan dari rumah, maka rambutnya yang dimain-mainin, saudara, dihitung-hitung, saudara. Kukunya yang dimainin-mainin, itu zaman jadul. Sekarang tidak pakai kuku lagi, langsung di gadget. Bahkan saya pernah dikirim satu orang yang sedang berbakti, setelah selesai dia kirim ke saya. Pak, siapa sih orang yang duduk di depan itu? Saya tanya, kenapa? Dia send fotonya. Dari awal, terus main game, Pak. Orang itu pertama kali datang ke gereja, lalu waktu dia duduk di depannya ada orang lagi, dan dia perhatikan orang yang duduk di depan itu terus main game. Wah, saya masih tahan sampai hari ini. Sampai waktunya tiba saya akan semprot di mimbar. Saya sudah tahu, saudara. Dan dia kasih saya fotonya. Saya bilang, memang orang ini selalu. Kadang-kadang datang suka terlambat, lalu sudah terlambat, duduknya paling depan dan main game. Lalu satu bukti sudah di-send ke saya, lalu saya pernah umumkan. Setiap orang yang nanti main game, kami akan pasang CCTV, kami akan rekam wajahnya, minggu depan kami munculkan wajahnya, termasuk yang tidur. Saya sudah umumkan, sebetulnya sedang nyindir orang itu, saudara ya. Lalu tidak lama kemudian ada orang kasih tahu lagi, Pak, gila Pak, handphonenya bunyi melulu. Karena ada notifikasi dari game. Saatnya upgrade, saatnya panen, gitu kan. Kadang-kadang game tertentu ada notifikasi, ting, tinong, ting, begitu bunyi, langsung dia pura-pura dia ke handphone, lalu dia ambil dulu, upgrade lagi. Sampai menunggu upgrade berapa menit, dia dengarkan khotbah. Ting, nah, jauh lagi. Pak, ini yang duduk di depan, handphonenya ting-tong terus. Kenapa dia tidak matikan? Kalau dia matikan dan buat silent, maka tidak ketahuan notifikasi. Saudara bayangkan, orang Kristen di zaman sekarang, kalau kita lihat
cara mereka dengar firman Tuhan dan sikap mereka beribadah ini semakin menuju kepada kemerosotan. Ditambah lagi masa COVID, semua kebaktian bisa di rumah. Semakin merosot, saudara. Perhatikan orang yang dengar khotbah di rumah. Baru bangun tidur, muka masih amburadul, rambut mungkin masih gulung-gulung, sudah on TV lalu kebaktian, saudara ya. Yang dulu tidak pernah terjadi waktu masih ada kebaktian fisik. Sekarang sudah terjadi dan sudah terbiasa. Semua anak dibangunkan, bisa mepet-mepet dan bisa telat-telat. Sudah khotbah? Belum. Tidur dulu. Sudah khotbah? Sudah, baru bangun gitu ya. Lalu dengar khotbah, tidak konsentrasi. Nanti waktu kebaktian fisik terjadi, kita akan melihat fenomena yang aneh-aneh di dalam kebaktian, saudara. Karena semua kebiasaan di rumah akan dibawa. Oke, sekarang kita kembali hari yang ke-7. Ini hari Sabat. Orang Yahudi juga ada istilah tahun Sabat, saudara ya. Yang hari kita tinggalkan, sekarang kita lihat yang tahun Sabat. Apa artinya tahun Sabat? 6 tahun kau bekerja. 6 tahun kau menanam. 6 tahun kau menuai. Pada tahun ke-7 disebut tahun Sabat. Kau tidak boleh menanam. Tahun ke-7. 1 tahun tidak nanam. 1 tahun tidak menuai. Tanah harus dipensiunkan 1 tahun, tidak boleh ada pengolahan. Dan sampai hari ini, kalau saudara pergi ke Israel, saudara tanya tour guide dan tanya orang Yahudi, mereka masih menjalankan tanah harus Sabat. Saya bicara sama satu orang Yahudi Kristen yang asli orang sana, saudara. Lalu saya tanya dia, bagaimana kalian bisa tahu tanah ini sudah lakukan satu proses dari pemiliknya ya? Tanah ini si pemilik sudah jalankan tahun Sabat atau tidak? Dia bisa aja bohongin, oh sudah, ini saya sudah, tahun ke-7 saya sudah sabatin. Dari mana orang-orang lain bisa tahu? Oh, kita Yahudi ada rabi-rabinya. Jadi rabi-rabi yang akan mengecek, saudara. Jadi ada catatan rabi-rabi. Kenapa itu sangat penting? Karena ini berhubungan dengan jual tanah. Kalau saya seorang Yahudi, saya punya tanah, dan saya sudah pakai 30 tahun, dan saya curang, tahun ke-7, saya diam-diam terus mengolahnya dan memanennya, lalu jual hasil panen, saya diam-diam. Kalau saya tidak jalankan hukum seperti yang Alkitab katakan ada tahun Sabat, tanah harus dipensiunkan, maka waktu saya jual tanah itu, lalu orang yang akan beli, dia akan cek. Ada rekomendasi dari Rabi yang mengatakan ini sudah dilakukan proses seperti Alkitab, ada tahun Sabat, 1 tahun pernah dianggurkan, lalu 7 tahun kemudian apakah dianggurkan atau tidak. Kalau semua ada, barulah tanah ini bisa dijual. Kalau tidak, tidak akan ada orang beli. Wah, waktu saya dengar seperti itu saya senang sekali. Saya senang sekali kebudayaan Yahudi, saudara. Maka banyak hal yang tidak Alkitab catat, yang masih diberlakukan dan dipakai oleh orang Yahudi di zaman ini, saya senang sekali. Saya punya hati pengen sekali 1 tahun tinggal di Israel, saudara. Lalu saya kunjungi semua situs-situs, dan saya komunikasi sama orang Yahudi asli, saya mau tahu semua budaya-budaya mereka. Lalu nanti waktu kita kaitkan ke Alkitab, baru kita menemukan semua kekayaan yang luar biasa. Jadi ada tahun Sabat, itu tahun yang ke-7. Apa artinya tahun Sabat? Berarti 1 tahun itu orang tidak boleh menanam, tidak boleh menuai. Tanah pun harus didiamkan dan tidak boleh diolah. Lalu kalau tanah tidak diolah, berarti tidak ada pekerja. Lalu kalau orang tidak bekerja, karena tidak boleh tanam dan tidak boleh tuai, lalu saya ada pinjam uang sama orang kaya, saya bagaimana bisa bayar? Saya punya hutang sudah begitu banyak. Lalu 1 tahun tidak boleh saya tanam. Ini bagaimana? Saya punya hutang tidak bisa bayar dan saya ditagih, saya tidak ada penghasilan lagi. Tuhan sangat adil, saudara. Maka Tuhan nanti menetapkan satu aturan untuk tahun Sabat, yaitu tahun Sabat semua hutang lunas. Mari kita lihat. Lihat di Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan pasal 15 ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Akhir 7 tahun ini tidak fokus bicara di akhir.
Tapi ini satu periode masuk ke tahun ke-7, nanti contoh, di dalam dugaan saya, karena Alkitab tidak tulis, di dalam dugaan saya, kalau orang itu pinjam Maret, maka setelah dihitung selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masuk ke tahun yang ke-7, maka nanti berhentinya di Maret supaya pas tahun ke-7. Ada orang yang pinjamnya misalnya di Mei, nanti berakhirnya di Mei. Ada yang di September. Jadi tidak pukul rata Januari semua lunas. Padahal orang itu belum sampai kepada 7 tahun. 7 tahunnya mungkin di November. Jadi ini bicara di akhir, ini batas terakhir adalah di akhir tahun ke-7 itu. Jadi pelunasan itu, pembebasan itu dilakukan bisa di sebelumnya. Karena itu satu proses waktu di dalam satu periode. Oke ya, itu penjelasannya. Karena itu memakai bahasa asli yang berhubungan dengan proses waktu di dalam 1 tahun ini. Mari kita lihat pada akhir tahun ke-7 atau pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang yang berpiutang harus menghapus apa yang dipinjamkan kepada sesamanya. Oke? Jangan ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. LAI pakai kata yang tidak jelas. Ayat kedua, ini lebih jelas adalah Yahweh memberikan remisi. Jadi orang A, si A pinjam kepada si B. Selama dia pinjam, dia harus bayar tahun pertama, kedua, ketiga, karena hutangnya terlalu banyak dan dia sudah bayar, lalu sisanya nanti yang tidak lunas atau yang belum lunas tahun ke-7, semua dianggap lunas. Waktu semua dianggap lunas, yang berhutang tidak merasa hutang budi sama yang kasih pinjaman. Alkitab mengatakan, Tuhan yang memberikan remisi ini, Tuhan yang menghapus hutang ini. Bukan orang kaya yang meminjamkan uang yang menghapus hutang, tapi Tuhan yang menghapus melalui orang kaya ini. Nangkap maksudnya ya? Di dalam bahasa Indonesia ini tidak jelas. Di Indonesia tulis, dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ini aslinya adalah penghapusan ini, penghapusan yang dari Tuhan, atau penghapusan Tuhan, atau remisi dari Tuhan. Tuhan yang menghapus memakai orang yang meminjam itu. Lalu lihat di ayat ketiga. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Loh, ini tidak fair ya. Kenapa terjadi kontradiksi? Tidak, saudara. Hukum ini berlaku untuk orang Yahudi. Orang Yahudi harus jalankan hukum Musa ini, tetapi orang-orang yang non-Yahudi, mereka tidak perlu jalankan ini. Seperti sekarang ya, kita orang Kristen, kita hidup di dalam aturan kekristenan. Orang non-Kristen, ya terserah dia, karena dia tidak terikat kepada hukum kekristenan. Sekarang kalau saya orang Yahudi, saya terikat kepada hukum Yahudi. Yang non-Yahudi tidak terikat, maka non-Yahudi tidak ada tahun sabat, tidak ada hari sabat. Bebas dia, karena non-Yahudi. Lalu yang non-Yahudi, dia bisa kerja, bisa tanam, lalu dia bisa tanam, dan dia hutang kepada orang Yahudi. Maka yang konteks ini, dia harus bayar. Jelas ya? Tetapi sesamamu Yahudi, dia yang masih berhutang, sampai tahun ke-7 itu, kau harus lunasi. Kenapa? Karena dia nggak bisa kerja lagi. Semua usaha stop. Tanah lembur gitu ya. Tanah stop. Tanah sabat. Tidak ada kerja lagi. Tidak ada penghasilan. Maka fair. Mereka dilepaskan dari hutang ini. Lalu perhatikan, kalau terjadi begini, orang akan licik-licik begini, saudara ya. Contoh. Sekarang, tahun ke-7, tahun yang bebas hutang. Ada orang, dia sengaja tunda-tunda. Setelah dia tunda-tunda, lalu apa yang terjadi? Nanti terjadi, waktu dia mau bayar, dia selalu menantikan tahun ke-7 supaya nanti dia bebas hutang. Kalau terjadi seperti itu, maka nanti dia lolos dari membayar hutang. Orang ini kecil akan besar. Lalu ada orang pikir juga, daripada saya pinjam orang-orang seperti itu, mending saya nggak usah pinjam, saya tahan semua. Sehingga orang itu tidak memakai kesempatan ini. Jadi nggak boleh. Jikalau ada orang sesamamu yang miskin, lalu minta bantuan, lalu kau tolong dia, dia harus bayar.
Setelah itu, kalau tidak bisa bayar sampai habis, begitu masuk tahun ke-7, tahun yang Sabat itu, maka semua akan dibebaskan. Oke? Lalu kita kembali lihat yang Ulangan pasal yang ke-15 tadi. Setelah itu barulah muncul ayat keempat. Lihat di ayat keempat. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Syarat ini harus dijalankan dulu, baru ada ayat yang keempat. Contoh, sekarang kalau saya di satu RT, lalu di RT saya ada berapa kakak, berapa keluarga. Lalu sesama satu RT ini, kita jalankan prinsip ini. Di RT kita ada 2 keluarga yang sangat miskin. Lalu kita yang diberkati Tuhan, kita menolong dia supaya dia bisa lepas dari kemiskinan. Bukan supaya dia bisa gunakan uang dengan semena-mena dan bisa pinjam lagi. Kita bantu dia supaya dia bisa ada usaha. Dengan dia usaha, dia ada penghasilan, dia bisa bayar ke kita. Sudah usaha bayar, sampai tahun ke-7 kita loloskan dia, bebaskan hutangnya. Lalu kita lihat lagi, ternyata setelah itu dia masih kurang mampu, kita tolong lagi. Kalau semua ini dijalankan, maka di dalam RT itu akan tidak ada lagi orang miskin secara permanen. Kenapa? Karena orang yang meminjam hutang, meminjam uang, dia hutangnya maksimal cuma 6 tahun. Tahun ke-7 dia sudah lepas. Maka tahun ke-7 bebaslah dia dari semua tagihan dari siapapun. Ternyata masuk ke tahun berikutnya dia masih ada kekurangan. Dia mulai pinjam lagi. Setelah pinjam lagi, dia batasnya masih ada 6 tahun. Nanti tahun ke-7 dia akan lunas. Kalau dia mampu, sebelum 6 tahun dia sudah lunasi. Maka dengan cara begini dan terus terjadi begini, maka orang miskin ini mungkin akan stop hutangnya di tahun kesekian. Sehingga tidak ada yang namanya orang miskin permanen. Lalu RT yang sebelah juga jalankan hal ini. Kalau satu RT mayoritas adalah orang miskin, maka RT tetangga membantunya. Jikalau semua ini terjadi, maka satu kompleks, satu kawasan wilayah, satu kecamatan terhindar, tidak ada lagi yang namanya orang miskin. Lalu kecamatan ini sudah sukses, kecamatan lain juga jalankan prinsip ini. Sehingga semua orang tidak ada lagi yang disebut miskin, karena orang yang dapat berkat lebih, dia membantu orang yang dapat berkat kecil itu, sehingga orang itu bisa mengusahakan sesuatu dan bisa menghasilkan sesuatu. Tidak usah sistem koperasi, lalu simpan pinjam, lalu kasih bunga, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat konteks Ulangan pasal yang ke-15. Nah, kalau ini terjadi, prinsip firman Tuhan terjadi, maka ayat keempat terjadi. Tidak ada orang miskin lagi di antara kamu. Tapi kenapa faktanya masih banyak orang miskin? Karena muncullah sekelompok orang yang dapat berkat katanya, lalu menyimpan berkat itu untuk diri sendiri. Sehingga kekayaan dia semakin banyak, kemiskinan semakin merajalela, dan akhirnya sampai hari ini kita melihat fakta ini terus ada. Ini membuktikan manusia tidak mau tobat, manusia egoisnya hampir tidak tertolong. Oke, kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-15 ini. Ayat keempat, maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Jadi kau dapat, lalu orang lain yang tinggal di situ menikmati kurang enak gitu ya. Karena berkat yang kau terima lebih, Tuhan titipkan ke kamu, kau tidak salurkan kepada mereka sehingga banyak orang-orang miskin, maka Tuhan akan menuntut sesuatu dari engkau yang tidak gunakan baik-baik, semua remisi dari Tuhan ini. Tuhan kasih kamu supaya kamu bisa salurkan. Lalu yang miskin tidak pakai mental miskin untuk cari belas kasihan, karena kondisi dia memang miskin, bukan karena dia malas, tapi memang karena dia miskin, gitu ya. Lihat ayat kelima, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu yang melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lihat sekarang ayat ke-6. Nanti setelah kita baca semua konteksnya, kita akan kembali itu menyimpulkan semua tema paradoks kaya dan miskin ini. Ayat ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu,
maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Oh, Tuhan sekarang memberkati aku lebih karena aku cinta Tuhan. Selalu begitu, ya? Tuhan memberikan aku lebih karena Tuhan mempercayakan saya siap untuk menyimpan kekayaan yang Tuhan kasih ini. Salah, saudara. Tuhan kasih kita lebih, makin dikasih lebih, tugas yang Tuhan tuntut makin besar. Kalau dulu dapat berkat, kau perhatikan sesamamu. Sekarang kau dapat berkat yang sangat banyak, kau perhatikan bangsa. Berarti kalau saya dapat banyak, pengeluaran, pertolongan yang saya berikan kepada orang juga semakin luas. Sehingga yang ada di saya sebetulnya tetap stabil. Cuma saya yang mengelolanya. Jadi kita ini seperti tanda petik bendaharanya Tuhan. Tuhan kasih kita uang, simpan. Bendahara catat. Biasa begitu kan? Bendahara yang catat. Lalu Tuhan kasih lagi berkat, kita bendahara, catat. Lalu semua itu kita simpan baik-baik. Lalu waktu Tuhan tanya, mana? Sudah Tuhan, saya simpan. Laporan jelas. In-nya banyak, out-nya nggak ada. Oh, luar biasa ya, lu nggak curi ya? Oke, nggak. Ini in-nya banyak, malah bunganya banyak. Apakah Tuhan senang kayak begini? Kalau Tuhan kasih satu berkat, berkat ini untuk disalurkan. Tuhan kasih satu talenta, talenta ini untuk dipakai untuk gereja Tuhan. Semua orang yang Tuhan kasih talenta, lalu tidak mau dipakai untuk gereja, dalam hati saya pengen berdoa, Tuhan cabut talenta itu. Banyak orang pintar, tetapi kepintaran dia tidak mau dipakai untuk gereja, saudara. Orang ngerti sound system, tapi ilmunya dia tidak mau pakai untuk gereja. Tapi untuk dunia bisnis dia rela pergi keliling kemana saja untuk tangani. Karena dapat proyek, dapat duit, saudara. Tapi gereja punya sound dibiarkan amburadul. Lalu orang-orang yang ngerti ini, dia tidak mau terjun di dalam rumah Tuhan. Coba bayangkan jikalau ada orang yang di dalam gereja, satu persatu yang dikasih oleh Tuhan banyak talenta yang beda-beda. Semua ini dipakai untuk gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan akan penuh dengan orang-orang yang siap untuk melihat semua kebutuhan gereja yang kurang apa, saya akan berpotensi, saya bisa sumbangsi untuk memperbaiki. Maka gereja tidak mungkin lagi akan terjadi kesulitan. Tapi yang ada apa? Gereja banyak orang, gereja tetap jadul dan tidak maju-maju. Kenapa? Karena orang berpotensi yang dikasih Tuhan talenta, tidak mau berikan semua itu untuk rumah Tuhan. Maka orang seperti itu, tinggal tunggu waktunya. Kalau Tuhan sudah cabut semua, Tuhan kasih dia lumpuh, kasih dia stroke, setelah itu semua tidak bisa dipakai lagi. Dia mau melayani Tuhan pun, Tuhan bilang, saatmu sudah selesai. Saat itulah dia akan menyesal seumur hidup. Sekarang kita kembali ke sini ya. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau berlimpah-limpah, kau akan meminjamkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini semua masih kita bicara, semua yang berhubungan dengan fisik. Nanti di minggu depan kita akan melihat kepada hal yang rohani. Karena di dalam tema kaya dan miskin, ini berbicara kepada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek rohani. Jikalau kita hanya menuju kepada aspek fisik, kita jatuh ke teologi sukses. Kalau kita hanya arah ke aspek rohani, kita menjadi orang pietis. Lalu semua orang sedang kesulitan, kita tutup mata, karena yang penting hatiku di hadapan Tuhan. Kiri kanan sedang sekarat mau mati, Tuhan menerima mereka. Tuhan jawab doa mereka. Yang penting saya ada di hadapan Tuhan. Itu jadi orang pietis. Saudara perhatikan doa Bapa kami mengandung dua unsur ini. Ada hal berbicara rohani, ada hal berbicara jasmani. Berikan kami pada hari ini makanan kami. Jasmani perlu. Lalu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Habis Yesus berpuasa, Yesus pasti makan toh? Atau Yesus habis berpuasa sampai mati nggak makan-makan lagi? Yesus pasti makan toh? Waktu Yesus pergi pelayanan, Yesus melihat mereka semua kelaparan. Yesus tidak lanjutkan dengan pengajaran. Saya tambah 5 hari lagi. Tahan ya, tahan. Firman Tuhan jauh lebih penting daripada perutmu. 5 hari kita akan ikut proaksif di sini. Yesus melihat mereka datang, lapar semua. Langsung Yesus siapkan makanan untuk mereka.
Habis itu firman Tuhan nanti disampaikan lagi. Jadi antara fisik sama rohani ini berpadu bersama-sama. Dan hari ini kita konsen untuk melihat Ulangan pasal yang ke-15 karena ini berbicara tentang fisik. Nanti kita akan melihat di minggu depan yang berbicara tentang rohani. Ini menarik luar biasa karena ayat itu juga sering dikutip oleh orang aliran teologi sukses, lalu mereka kembangkan ajaran mereka. Nah, setelah kita nanti membahas Ulangan pasal 15, harap saudara dibukakan matanya oleh Tuhan untuk melihat kesalahan fatal dari orang yang kutip Ulangan 15 untuk menyatakan Tuhan akan memberkati kita. Di kalangan jemaat tidak mungkin ada orang miskin lagi. Itu semua omong kosong. Sekarang kita kembali ke Ulangan pasal ke-15 tadi. Kau kalau dikasih lebih, kau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Kenapa? Karena kalau saya butuh, saudaraku sudah nolong saya. Saya nggak perlu pinjam sama bangsa lain, saudara. Kenapa Indonesia banyak utang? Indonesia sebetulnya harus mengutangi bangsa-bangsa lain. Indonesia itu luar biasa, saudara. Tongkat kayu jadi tanaman, itu ada lagu toh. Itu batang atau rantingnya itu pohon singkong itu, colok saja keluar tunas. Heran. Ubi rambat, ubinya kita buang ke tanah aja, keluar tunas, jadi daun, saudara. Langsung bercabang. Sudah bercabang, saudara, patahkan cabangnya, saudara tanam. Tumbuh lagi, saudara. Saya lagi tanam, saudara. Tanam bukan untuk saya makan, karena sampai kiamat bisa makan, saudara. Saya mau melihat apa yang terjadi. Ini ubi sudah beli tidak dimakan, keluar tunas. Tak tanam, saudara. Setelah tanam, keluar. Hebat juga nih ubi ya, keluar tunas. Lalu saya mulai buka YouTube, saudara ya. Gimana cara tanam lagi? Oh gampang, nanti setelah dia bercabang daunnya, lalu kita petik cabang itu colok ke tanah. Hah? Nggak ada akar, colok saja. Nanti keluar lagi, akarnya keluar daun lebih banyak lagi. Cabut lagi tanam, wah cuma begini kok. Hebat, luar biasa saudara. Indonesia, aduh luar biasa. Semua menu makanan aneh-aneh semua ada di sini. Tapi hutang di mana-mana. Bisa hutang garam. Padahal kepulauan, laut semua. Garam begitu banyak, tinggal diambil, tinggal diproses. Semua gampang, saudara. Tapi bisa hutang, heran. Nanti cabai bisa dari luar. Beras bisa dari luar. Pada Indonesia itu zaman dulu petani semua. Sekarang petani-petani sudah berkurang. Tanah-tanah sudah dijual ke developer, langsung dibangun rumah-rumah mewah. Petani-petani ingin dapat uang yang langsung dapat cash, langsung pergi jalan-jalan dan seterusnya. Tidak lagi mau tanam, susah, hama banyak, lalu biaya untuk tanam mahal, lalu pikir praktis, lalu beli rumah mewah, aman di situ, jadi orang kaya. Akhirnya kita melihat Indonesia mestinya menghutangi bangsa-bangsa, tapi menjadi hutang yang sangat banyak. Kenapa? Karena orang di Indonesia masih banyak yang egois. Kalau semua jalankan prinsip Ulangan 15, Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat kaya di dunia. Saudara lihat di Indonesia berapa subur, berapa banyak penghasilan dari alam. Belum lagi yang bersifat itu ya, barang-barang berharga, itu ada berlian lah, nikel lah, inilah, dari keramik lah, marmer lah, gunung, waduh, itu hasil bumi lah, minyak lah, ikan lah. Saking banyaknya ikan, maka negara tetangga datang curi. Berarti banyak kita, saudara ya. Kita bukan kasih pinjaman ikan, tapi ikan kita dicuri oleh mereka, maka tenggelamkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ya, jikalau negara, bangsa, keluarga jalankan prinsip ini. Contoh, di dalam satu keluarga, ada 12 anak atau 10 anak. Lalu sesama keluarga pasti ada yang diberkati, ada yang kurang diberkati, ada yang mungkin lebih miskin, ada yang mungkin lebih kaya, sehingga terjadi semacam ada perbedaan kaya dan miskin. Maka Koko tolong yang Didik nanti sudah dapat duit dari Koko, dia harus belajar membayarnya. Kalau Koko bilang tidak usah bayar, ya puji Tuhan. Kalau dia bilang harus bayar, ya harus cicil. Sampai waktunya si Dedek sudah agak matang, sudah dapat lebih, nanti dia tolong juga yang lain. Akhirnya satu keluarga tidak mungkin ada orang miskin. Tetapi dalam satu keluarga kenapa ada satu anak yang sangat miskin? Karena Koko semua egois, membalas dendam, biar dia jatuh miskin, semua kita tidak usah tolong orang ini.
Kalau satu keluarga sudah jalankan prinsip firman, lalu keluarga lain jalankan, satu RT jalankan, satu kecamatan jalankan, satu kabupaten jalankan, satu provinsi jalankan, maka provinsi itu akan mensuplai kebutuhan dari provinsi-provinsi yang lain. Maka Ulangan pasal ke-15 ini adalah ekonomi rakyat dan ekonomi masyarakat yang Tuhan tetapkan yang paling stabil. Oke, kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-15. Perhatikan Ulangan pasal yang ke-15, lalu muncul ayat ke-7. Seandainya semua perintah ini dijalankan, ayat 7 tidak perlu. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, kalau semua sudah dijalankan, tidak ada jika seandainya seorang. Kalau tidak dijalankan, maka masih ada orang. Kalau sudah dijalankan, maka sekarang masih ada. Oke, bulan depan masih ada, tahun depan masih ada. Setelah sekian lama, sudah tidak mungkin ada lagi. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpah, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara perhatikan semua kalimat koma-koma. Kasih dia limpah, oh kasih dia lebih. Tidak, koma. Cukup untuk keperluannya. Kalau dia perlu sofa, cukup sofa. Tidak usah tambah parabol, karena dia nggak perlu itu. Kalau tanya, perlu parabol? Perlu. Perlu ada sepeda motor? Oh perlu ada. Oh semua perlu. Akhirnya jadi satu rumah baru. Dari minta sofa, hanya minta satu rumah baru lengkap dengan semua furniture. Itu bahaya. Yang dia perlukan, itu dia akan dikasih. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang kita kembali dulu untuk istilah ya. Jadi ada 7 Sabat, 7 hari ke-7 itu ada hari Sabat. Lalu nanti ada tahun Sabat, nanti ada satu lagi yaitu tahun Yobel. Tahun Yobel adalah 7 kali tahun Sabat. Saya ulangi ya. Perhatikan di sini ada 7 hari ke-7 ini hari Sabat. Ada 7 tahun itu tahun ke-7 tahun Sabat. Tahun Sabat tahun depan terjadi pergantian tahun, nanti 7 kali 7 itu 49 tahun. Setelah 7 kali tahun Sabat itu 7, 7, 7, 7, 49, tambah 1 tahun, masuk tahun ke-50, itulah tahun Yobel. Jadi saudara bedakan ya, ada hari ke-7, hari Sabat, tahun Sabat, 7 kali 7 kali itu ya, yang tahun Sabat, nanti 49, ditambah 1 jadi 50. Tahun ke-50 itu tahun Yobel. Di tahun Yobel terjadi pembebasan besar-besaran. Budak-budak bebas. Tadi kita lihat tahun Sabat, orang kerja 6 tahun, tahun ke-7 dia akan bebas. Lalu tahun Yobel, tahun pembebasan semua, budak-budak bebas, semua hutang piutang itu tidak ada lagi. Lalu semua akan memikirkan pulang kampung. Nah, ini adalah semua aturan orang Yahudi yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga ada kebebasan yang mereka terima. Sekaligus ada satu tanggung jawab yang mereka harus lalui, harus bayar, lalu terima pembebasan. Nanti kalau mereka rasa ada hutang lagi, harus bayar, nanti ada pembebasan. Semua itu untuk mengingatkan mereka, dulu kamu diperbudak di Mesir, tapi Tuhan sudah membebaskan engkau menjadi orang merdeka. Oleh sebab itu, engkau tidak boleh membuat budak itu menjadi budakmu selama-lamanya. Kalau dia punya hutang kepadamu, dia tidak bisa bayar, lalu dia pergi cari kerja, tidak ada orang terima dia kerja, dia menjadikan dirinya menjadi budak kepada kita yang meminjamkan uang, jangan kau perlakukan dia sebagai budak-budak yang sangat remeh. Karena dia adalah orang yang Tuhan cipta, lu harus perlakukan dia dengan baik-baik, dia kerja padamu, karena tidak bisa bayar hutang, dia menjadi karyawanmu. Setelah itu tahun ke-7, engkau harus bebaskan dia.
Bukan hanya bebaskan dia dengan hitung-hitung, lu masih hutang saya berapa. Tidak. Bebaskan dia dengan kasih dia pesangon. Selama dia sudah kerja di tempat saya diberkati Tuhan luar biasa. Kasih dia pesangon, kasih dia uang untuk dia tinggalkan tempat kita. Orang yang berhutang, lalu sekarang mau bayar hutang jadi karyawan saya, jadi hambanya saya. Lalu setelah kerja-kerja, hutang saja belum habis. Sekarang tahun ke-7, oke, hutang belum habis, tahun ke-7, bebas, pergilah kau dengan tangan kosong. Alkitab bilang, tidak boleh. Waktu dia bebas, semua hutang piutang sudah tidak ada, kau harus kasih dia pesangon, harus kasih dia duit untuk dia pakai dan untuk dia pulang ke tempat asalnya, biar dia menikmati kebebasan. Tapi kalau dia mau balik kepada tuannya, dia datang kepada tuannya demi mencintai Tuhan dan mencintai milik Tuhan. Dia rela menghambakan dirinya selama-lamanya. Kau terimalah orang seperti itu. Nah, itu kita sudah bahas di tema-tema kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi ada puncak dari semua pembebasan adalah tahun Yobel. Tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun satu kali. Dan ini pesta besar-besaran, ini adalah satu ingatan Tuhan memberikan remisi, Tuhan memberikan pembebasan secara total. Sehingga kalau sudah masuk sampai ke tahun 50, kalau sudah lewati semua tahun, sudah masuk ke tahun ke-50, mestinya orang miskin sudah tidak ada. Karena sudah ada tahun lepas tahun, orang-orang miskin yang sudah ditolong. Maka setelah masuk satu kali tahun Yobel, maka berhentilah semua kemiskinan. Tapi kenapa masih ada kemiskinan? Berarti perintah Tuhan ini tidak dijalankan. Kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-15. Oke, kita lanjutkan, lihat di ayat yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Nah, ini Alkitab tidak jelaskan panjang lebar konteks ceritanya. Saya coba mengandai-andai ya. Contoh sekarang, saya pinjam duit ya. Mulai saya pinjam, lalu saya udah pinjam, saya bayar, keperluanku masih ada. Saya pinjam lagi, saudara ya. Waktu saya pinjam pertama, itu kan sudah dihitung. Saya sudah mulai pinjam kan, lalu saya tambah lagi. Ini dugaan saya, saudara ya. Lalu dia pinjam lagi, akhirnya semakin banyak. Tahun ketiga sudah nambah lagi. Tahun keempat, 5, nambah lagi. Lalu si pemilik duit mulai mikir, saya kalau pinjam dia terus, nanti tahun ke-7 bebas hutang. Lebih baik aku tunggu dulu. Stop. Lu selesaikan dulu. Nanti kalau tahun ke-7, lunaskan hutangnya itu, bebaskan dia, kasih remisi, karena dia sudah cicil-cicil, maka sisa sedikit. Oke lah, saya rugi sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau saya terus pinjam, tambah lagi, nanti tahun ke-7 saya bebaskan dia, wah, cuannya di dia. Nah, bisa terjadi kemungkinan seperti itu, maka si pemilik duit hanya menahan berkat yang Tuhan kasih. Di dalam Ulangan pasal ke-15 dikatakan, tidak boleh. Kau tetap harus menolong. Dan orang yang dapat pertolongan itu juga tidak boleh memakai trik ini untuk dapatkan hutang yang banyak. Di masa-masa sudah mau berakhir waktunya, nanti dia bebas hutang, lalu dia cuan banyak. Ini ada kurang ajar. Sudah ditolong malah kurang ajar. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, biarkan dia tetap miskin selama-lamanya. Itu dia harus menanggung semua resiko itu. Tetapi orang miskin diajar, kau juga tidak boleh tamak. Orang kaya kau diajar, kau juga tidak boleh tamak. Berkat dari Tuhan kepadamu, kau tidak boleh tamak. Lalu orang miskin, kau tidak dapat berkat Tuhan langsung, tapi Tuhan memakai orang kaya ini menolong kamu. Setelah kau dapat, kau juga tidak boleh tamak. Kau pikir enak sekali dapat duit, kau memakai cara seperti ini untuk terus mendapatkan berkat Tuhan. Kau akan dihukum oleh Tuhan. Ini semua prinsip yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kitab suci. Kalau kita jalankan, kita akan berbahagia.
Masih ingat di minggu lalu saya sudah katakan, barang siapa setia kepada perkara kecil, Tuhan akan kasih dia perkara besar. Bagaimanakah dia bisa mengelola harta? Lalu kalau harta yang Tuhan titipkan, dia tidak gunakan dengan baik-baik, maka Tuhan tidak akan kasih harta pribadi kepada dia. Jadi, untuk menguji seseorang, salah satu indikator yang sangat penting, yaitu bagaimana dia gunakan berkat yang Tuhan titip kepada dia. Kalau kita sebagai bendahara, ini uang bukan milikku. Masih ingat di minggu lalu saya sudah ceritakan. Kita ini adalah orang yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan taruh di dalam dunia ini. Kita kalau miskin ingat, bukan karena saya miskin baru bisa masuk surga. Saya kalau kaya, bukan karena kaya maka saya masuk ke neraka. Itu nanti berbicara tentang hal yang rohani. Yaitu kalau saya miskin, saya tetap harus ada Tuhan. Maka nanti yang rohani kita akan bahas di minggu depan. Jadi di dalam Ulang 15 ini masih bicara tentang yang fisik. Bagaimana orang-orang memperhatikan kebutuhan fisiknya orang lain. Ini saya lagi selesaikan ada khotbah yang harap besok atau lusa saya akan upload. Itu salah satu tema tentang kebudayaan Yahudi. Nanti saya akan upload itu. Oke. Nah, di dalam kebaktian duka yang saya sudah upload, saya kasih ilustrasi kita ini kayak penjaga loket di mall. Kita bangun pagi, kita masuk kantor, kita masuk kerja di mall. Kita jaga loket. Lalu kita lihat loket 1, 2, 3, kotak. Semua kosong. Karena kita baru masuk, lalu mall baru buka, lalu kita ada di situ. Mulai datang 1 pengunjung, 2 pengunjung, ada orang mau masuk, mau belanja, dia titip tas. Stres. Wah, tasnya tas mewah. Gitu. Lalu saya masukin ke loket 1, saya kasih dia nomor, lalu dia pergi. Datang lagi. Sampai siang, semua loket saya sampai nomor ratusan full semua, saudara ya. Setelah full semua, wah saya senang, saya selfie. Inilah harta kekayaanku. Wah, ada sepatu mewah, tas mewah, kunci mobil, semua ada di situ. Saya bangga. Besok saya selfie lagi. Lihat hartaku berubah lagi. Itu namanya orang gila. Gitu. Saya waktu bangun, saya masuk ke kantor, loket saya semua 0. Maka setelah siang, 1 orang akan ambil kembali barangnya. Saya akan kasih barang itu. Tidak pernah saya rasa itu barang yang harus aku pertahankan. Saya akan kasih dia. Datang 1 lagi titip, saya masukin ke loket itu. Datang 1 orang lagi ambil, saya kasih. Saya tugasnya hanya menyalurkan, saudara ya, menerima titipan dan mengembalikan kepada yang pemiliknya. Lalu setelah selesai sore, saya lega. Semua ini sudah saya atur dengan baik dan semua milik dari pemilik sudah dikembalikan ke pemilik. Kita hidup dari tidak ada, lalu sekarang menjadi ada. Loket kita mulai diisi, ada rumah mewah, ada rumah kedua, sertifikat tanah milik, semua sudah ada. Setelah itu kita mulai selfie, ini semua untuk saya. Maka kita gunakan semua untuk saya. Maka tiba waktunya, kalau Tuhan bilang, aku ambil loket yang nomor 3. Saat itu kita tidak boleh Tuhan, ini milikku, aku sudah berjerih dari masa muda, sekarang rumahku sudah mewah begini, engkau mau ambil, enggak bisa. Loket nomor 6, anak yang dicintai. Tuhan bilang, aku mau ambil anak itu. Oh, enggak bisa Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Tinggal kita kelola bagaimana untuk si keperluan pemiliknya, saudara. Kalau ini berkat dari Tuhan, maka aku harus gunakan untuk Tuhan. Jikalau tidak, sampai waktunya tiba, Tuhan akan ambil kembali. Saat itu Tuhan biarkan kita tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Maka setia pada perkara kecil, ingat baik-baik. Di dalam prinsip Alkitab, Tuhan menguji di dalam hal berkat yang Tuhan kasih, dan di konteks ini adalah tentang keuangan. Oke, kita selesaikan Ulangan 15 dulu. Ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Ayat ke-11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Inilah yang saya katakan tadi. Yesus waktu mengutip ayat ini Yesus sedang menceritakan fakta. Sampai hari ini masih banyak orang miskin. Yesus melayani banyak orang miskin. Sekaligus ayat ini yang Yesus kutip ini berupa sindiran.
Kenapa hukum ini sudah ada di Ulangan pasal 15? Mengapa saudara-saudaramu, hai orang-orang Yahudi, masih banyak yang miskin dan setiap hari semakin banyak miskin? Karena sebagian orang yang katanya dapat berkat dari Tuhan, mereka menyimpan semua berkat Tuhan itu dan tidak melakukan prinsip firman Tuhan. Lalu Yudas di dalam Yohanes pasal 12 muncul sebagai orang yang mau jalankan Ulangan pasal ke-15. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-12. Yudas mau menjadi pahlawan. Oh, jikalau semua orang gagal menjalankan. Yudas orang yang mau menjalankan Ulangan pasal yang Yohanes pasal yang ke-12, dia mengklaim bahwa dia mau menjalankan Ulangan pasal yang ke-15. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-12. Perhatikan Yohanes pasal ke-12. Waktu Maria, ayat ketiga, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harga, lalu dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, katanya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Berarti Yudas sendiri sadar banyak orang miskin. Yudas sendiri sadar orang miskin perlu ditolong. Nah, ini satu hal bagus ya. Sadar ada orang miskin, sadar orang miskin perlu ditolong. Kesadaran seperti itu jangan berhenti sampai di situ. Banyak orang di gereja banyak usul, wah kita harus gini loh Pak, kita harus bantu itu loh Pak, kita harus tolong ini loh Pak, bagaimana Pak ini banjir, ya kita harus tolong loh. Wah ini Yudas yang modern. Kenapa saya katakan mereka Yudas yang modern? Karena nanti sampai kepada tahap berikutnya, kita tanya dia, kau sendiri mau bantu berapa? Mulai dia tutup mulut. Kita harus bantu loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Wah teorinya banyak, dia kira kita buta. Saudara. Setelah bicara begitu, ini Yudas modern. Maka dilanjutkan kalimat berikutnya, tanya dia, dari kamu mau kasih berapa? Oke. Bayangkan, begitu banyak yang kau sebut, kalau satu kelompok ini dibantu perlu sekian, yang kau sebutkan ada 10 kelompok. Kau kasih berapa? Mulai dia diem. Inilah model Yudas tadi. Lihat, Yudas berkata begini ya, kalau minyak ini dijual, ini bukan punya dia, punya orang lain. Setelah dijual, uang ini juga orang lain punya. Sekarang dia yang mengusulkan. Selama dia mengusulkan, dia akan lega luar biasa karena tidak pakai miliknya. Ini kurang ajar saudara ya. Mengapa minyak narwastu tidak dijual? Teorinya luar biasa ya. 300 dinar. Berarti dia tahu harga pasaran. Jadi sampai mengikut Yesus, sampai memperhatikan harga pasaran ya. Dia tahu saudara ya. Lalu uangnya dibagikan kepada orang miskin. Jadi dia lihat harta orang lain, dia atur orang lain itu jual barangnya, lalu kalau gitu uangnya kau bagikan kepada orang miskin. Dia yang mengatur saudara, dia menjadi penasehat. Kalau kalimat itu kita tambahin, lalu Maria tanya Yudas, darimu kau bagiannya berapa ya, Koko Yudas misalnya ya. Kira-kira Yudas jawab apa, saudara ya? Mungkin mukanya langsung merah padam. Maka cara kita membungkam orang-orang yang model Yudas modern adalah kita tanya, oke, bagus sekali idemu. Dari kamu kasih berapa? Baru dia akan terdiam. Mulai besok tidak berani dia usul lagi. Karena apa yang kau usul, kau harus bayar. Kalau hanya usul tok, ini namanya Yudas. Perhatikan, Yudas mau menjadi pahlawan untuk menyelesaikan kemiskinan yang sudah dibahas di dalam Ulangan 15. Di dalam Ulangan 15, semua harus berbagian. Jadi bukan hanya Maria ini, lu Yudas juga harus berbagian. Kalau matamu sudah melihat di sana ada orang miskin, kenapa lu sendiri tidak terjun duluan? Kalau lu sudah terjun, orang miskin yang kau lihat sekarang 10, mungkin kalau dulu lu terjun sekarang sudah 3. Karena sudah yang lain sudah bagus. Sekarang kenapa masih banyak? Dan tambah banyak, berarti lu sendiri yang melihat, lu sendiri yang tidak pernah jalani. Dulu ada satu pendeta berkata kepada saya begini, waktu kami mau KKR di kota dia, lalu dia sombongnya berkata begini,
Kalau Pak Stephen Tong yang ke sini kami akan terima, tapi kalau yang ini, saya saudara. Tapi kalau yang ini, ya saya nggak yakin. Wah, sombong sekali. Lalu dia bilang gitu, kalian ke sini ini ya, menyakiti hati kami. Kami ini pendeta-pendeta, kami sudah ajarkan firman Tuhan. Dan ini kantong Kristen. Dan kalian datang ke sini. Saya dosen teologi ya. Memang kami datang ke kubunya mereka, saudara ya. Karena di situ ada sekolah, kami mau layani sekolahnya. Lalu dia marah. Kalian datang ke sini berarti menganggap kami kurang menginjili anak-anak siswa kami ya. Kami tersinggung. Kalau kalian mau penginjilan, pergilah kau ke gunung-gunung sana. Di sana masih banyak orang yang belum dengarkan Injil. Dalam hati saya, lu sudah tahu di gunung sana belum ada orang dengarkan Injil. Kenapa kau tidak pergi duluan dari dulu? Kalau lu sudah pergi duluan dari dulu, kalimat itu nggak mungkin keluar sekarang. Dulu di sana banyak orang belum dengar Injil, tapi aku sudah pergi. Sekarang sudah Kristen semua. Mestinya begitu toh? Tapi kenapa dia sekarang masih berkata? Karena dia sendiri tidak kerjakan hal itu. Jadi banyak orang mempunyai ide ini. Setelah punya ide, dia sendiri stop. Hanya beride saja. Orang-orang seperti ini terlalu banyak di gereja. Tapi siapa orang yang mempunyai ide, langsung jalankan. Maka kita bersyukur di Reform. Pak Tong selalu menuntut orang, jangan kau banyak bicara, jalankan dulu. Maka semua prinsip-prinsip yang kita sudah terima, kita lihat kalau Tuhan sudah gerakkan, jalankan dulu. Setelah jalankan, nanti baru bicara di terakhir. Dan setelah jalankan, waktu orang melihat, benar, ini sungguh, ini benar. Daripada diskusi di awal sampai mulut berbusa-busa, tanpa jalankan dulu. Jalankan dulu. Kalau ini sungguh-sungguh Tuhan gerakkan, jalankan dulu. Setelah jalankan, nanti Tuhan akan gerakkan orang lain untuk melihat ini gerakan dari Tuhan. Maka di dalam Reform, apa yang kau ingin, kau harus terjun di dalamnya. Kau ingin orang dapat berkat, kau harus terjun di dalamnya. Kau ingin makin luas orang mendapatkan pelayanan ini, kau harus bayar harga berapa yang kau persembahkan untuk orang lain bisa dapat berkat banyak. Nah, prinsip ini kita sudah jalankan di Reform, maka orang yang jalankan Tuhan pasti akan berkati. Kenapa sampai hari ini masih banyak orang miskin? Karena model Yudas sangat banyak. Hanya ide tok. Tapi sendiri tidak mau terlibat. Waktu dia terlibat, maka selesailah masalah itu. Dulu kami pelayanan di satu pulau. Itu dari Batam, kami nyebrang perahu. Lalu beberapa kali kami layani pulau itu. Pulau itu namanya Pulau Tiang Wangkang. Saya harap suatu saat saya bisa kunjungi gereja di situ lagi. Waktu saya khotbah di situ, saya lihat yang dengar khotbah, aduh hati saya sangat hancur, saudara. Saya senang melayani mereka. Hancurnya kenapa? Aduh kepolosan dengar khotbah saya yang tidak pernah lihat di tempat yang lain. Siapa mereka? Mereka nelayan-nelayan yang naik perahu, dayung sendiri, tidak pakai mesin, saudara, saking miskinnya. Mereka tangkap ikan juga pakai dayung. Mereka hadir di gereja di mana kami pakai di situ, lalu ikut KKR umum. Lalu saya lihat ada yang dengarkan firman Tuhan sampai merenung begitu, mata berlinang-linang. Habis khotbah saya calling mereka, mereka maju ke depan, mereka doa sampai begini. Aduh saya lihat mukanya, saya ada foto, saya masih simpan sampai hari ini. Aduh nih hati saya hancur melihat, aduh Tuhan mereka begitu sungguh-sungguh. Lalu setelah selesai saya rasa ini gereja diberkati Tuhan luar biasa, menjadi gereja di kampung sangat kecil begini untuk nelayan-nelayan. Tapi sound systemnya amburadul. Lalu saya lihat, aduh panas sekali, kita berkeringat sampai puasa surah. Aduh gerejanya ini panas sekali, sound system gak bagus. Saya lihat, saya kumul baik-baik, setelah selesai, kami balik ke Batam, dulu saya gembala di GRI Batam, lalu saya atur lagi trip untuk layani Tiang Wangkang lagi. Kami langsung siapkan speaker, saya beli speaker super, 2 set itu yang bagus, yang kami suka pakai KKR regional, itu bisa untuk ribuan orang punya. Lalu saya pesan kipas angin merek KDK yang bagus itu. Zaman waktu itu kira-kira tahun 2000 awal-awal. Lalu kami beli, naik perahu, seberang ke pulau, angkat, serahkan ke gereja. Waktu serahkan ke gereja, hari itulah gereja baru pakai speaker yang bagus, yang suaranya enak, dan hari itu baru ada kipas angin.
Saya sudah lama tidak ke sana, harap waktu saya ke sana, saya masih lihat ada KDK-nya di situ. Wah, saya mau selfie sama KDK itu. Dan harap masih ada speaker yang kami bawa, atau speakernya sudah rusak atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi waktu kami lihat di situ, Tuhan, ini gereja Tuhan. Firman Tuhan mau disampaikan, suara gaungnya luar biasa, ini tidak enak. Lalu pendeta di sini bagaimana? Dulu saya di pelosok, yaitu di pegunungan Arfak, itu di daerah Anggi. Itu naik, itu mobil 4-wheel drive, itu mengerikan luar biasa. Itu terjalnya bisa begini, saudara. Lalu sudah begini, bisa belok lagi begini. Dan semua sinyal telepon tidak ada. Lalu supir A sama supir B, semua supir-supir yang charteran itu semua komunikasi pakai HT. Maka kalau orang yang sok-sokan mau setir sendiri pasti mati dia. Karena kalau dia tidak komunikasi sama orang yang naik mobil, maka waktu dia tanjakan, lalu ada mobil satu turun di atas, mesti ngalah. Yang ini rem sedikit, udah nggak mungkin bisa gas. Dia pasti mundur, pasti masuk jurang. Jadi waktu kami naik mobil itu, mereka sudah kontak-kontak, sudah pakai passwordnya. Di tikungan berapa mereka ada kode-kodenya. Saya ada di tikungan begini, segera akan tikung. Apakah di atas ada orang? Roger. Tidak ada suara. Sekali lagi saya akan naik di tikungan di atas, di titik ini ada orang di atas. Roger. Nggak ada. Langsung dia ngebut. Coba bayangkan, pas dia ngebut ke atas ada satu mobil turun. Mati langsung. Sampai ke pegunungan Arfak saya lihat ini daerah yang sangat dingin sekali. Lalu kami mulai lihat gereja di situ. Lalu saya ikut ibadah. Hari Minggunya saya ikut ibadah, kebaktian mereka pakai bahasa lokal. Saya nggak ngerti, saudara. Habis itu kami diwawancarai di gereja situ. Di hadapan mereka yang senior, saya di depan, saya diwawancara. Mereka mukanya agak sangar-sangar. Mau ngapain lu ke sini? Karena pernah terjadi aliran-aliran tertentu yang masuk mereka usir pulang. Wah, dalam hati saya jangan sampai kami diusir pulang, malu-maluin. Saya jelaskan tujuan kami bagaimana itu di kebaktian pagi. Lalu kebaktian sorenya dipakai untuk okumene di gereja itu dengan bahasa Indonesia. Saya hadir di situ, saya duduk di situ sebagai jemaat, saya duduk dengan orang-orang pekerja-pekerja kebaktian. Lalu ada satu pendeta wanita. Waduh, khotbahnya bagus sekali. Habis selesai saya salam sama ibu khotbahnya bagus sekali. Di gunung-gunung ada pengkhotbah yang bagus. Dan saya dengar suara speaker semua sudah bagus. Lalu saya lihat, ini ruang sudah bagus. Puji Tuhan, suara bisa disampaikan dengan bagus. Lalu saya kenalan sama dia, saya bilang saya pendeta. Aduh, Bapak pendeta ya? Pendeta di mana gereja itu? Aduh, kok nggak kasih tahu Bapak yang khotbah saja. Enggak, saya senang dengar khotbahnya itu. Lalu saya kenalan sama semua yang hadir, ternyata mereka adalah guru-guru. Lalu besoknya kami layani mereka. Dan waktu kami layani mereka, kami lihat di situ perlu Injil Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah kirim kami ke sana. Jadi setiap kali kalau saudara sudah digerakkan Tuhan, kalau saudara datang ke satu tempat, saudara lihat ada kurang apa, Tuhan gerakkan saudara, jalankan. Kalau saudara Tuhan gerakkan ke satu tempat, pergi ke sana, nanti ada hal tertentu yang Tuhan akan jadikan saudara jadi berkat. Mungkin bukan dalam hal yang fisik saudara kasih kepada mereka, tapi ada kebutuhan rohani yang sangat dibutuhkan oleh orang di situ. Itu yang mereka sudah lama nantikan. Maka itu nanti yang minggu depan saya akan bahas tentang hal yang rohani. Bagaimana kita akan menjadi pensuplai hal-hal rohani kepada orang yang miskin rohani. Sekarang kita masih kepada yang fisik. Kalau hal yang fisik kita gagal, lalu kita berkata, untuk hal yang rohani saya sukses. Omong kosong, saudara. Karena waktu kita melihat orang ini sedang membutuhkan hal yang rohani, sambil dia menatap kita, sambil mulutnya penuh dengan kekeringan dan pecah-pecah, masa kita yang punya air tidak kasih dia air? Sambil kita tanya dia, Bapak dari mana? Saya sudah 4 hari belum makan. Lalu perutnya sakit-sakit dan dia masih pegang. Masa kita yang ada roti di tas, kita simpan? Bapak perlu firman. Firman Tuhan adalah manna surgawi. Lalu injilin dia. Kita harus buka tas, lalu kasih makanan kepada dia. Setelah dia kenyang, baru kita lanjut pembicaraan. Jikalau hal fisik kita gagal untuk menolong orang-orang, maka omong kosong kita bicara hal-hal yang rohani. Maka bagaimana orang-orang bisa dibukakan matanya? Ini sangat sulit.
Kenapa orang Yahudi gagal? Karena orang Yahudi melihat sesamanya yang miskin saja tidak tergerak. Apalagi melihat orang yang bukan sesama orang Yunani lebih tidak tergerak. Maka tidak ada harapan dalam kebudayaan Yahudi. Kalau orang Yahudi ada tergerak melihat sesama, maka tidak mungkin ada lagi orang miskin. Tapi dengan adanya orang miskin di sesama, ini membuktikan mereka kurang mencintai sesama. Belum lagi sesama yang luar. Ini masih sesama Yahudi. Sudah tidak menolong. Apalagi sesama yang di luar lebih tidak menolong. Maka kalau kekristenan mengandalkan kebudayaan Yahudi, kekristenan sudah lama kolaps. Puji Tuhan, kita mengandalkan teladan dari Kristus. Sehingga ada pengharapan yang luar biasa. Dan Yesus waktu menghadapi Maria, saya akan tutup khotbah ini dengan cerita perjumpaan Maria sama Yesus ini. Dan waktu Maria memberikan sesuatu pengorbanan yang sangat besar itu, Yesus menerima semua itu. Jadi Pak Tong pernah mengatakan kalimat untuk tema itu ya. Pak Tong katakan begini, untuk hal penginjilan tidak ada yang namanya istilah boros. Wah, menarik ya. Yang penting penginjilan itu adalah untuk Kristus ditinggikan. Penginjilan itu untuk Kristus yang diberitakan, Kristus yang mati, Kristus yang menjadi penebus dosa. Maka uang-uang yang dipakai untuk mensukseskan acara itu, meskipun yang dibutuhkan banyak, itu bukan pemborosan. Wah, dulu Pak Tong keluarkan kalimat ini, saya renungkan sampai hari. Kenapa kita punya uang untuk kesehatan sendiri, kita rela keluarkan semua yang besar? Kenapa untuk keselamatan jiwa orang lain, begitu ada pengeluaran biaya sedikit, kita mulai jadi pelit, mulai jadi ekonom, mulai menganalisa, ini pemborosan, ini pemborosan. Ini mirip seperti Yudas, ini pemborosan, ini cocoknya untuk orang miskin. Tapi ini adalah satu tindakan, karena Yesus tidak selama-lamanya ada di kamu. Orang miskin selalu ada di kamu. Ini kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi, karena Yesus mati cuma satu kali. Setiap kali kalau Tuhan sudah gerakkan, jangan tunda. Tuhan kalau sudah gerakkan kita tunda, maka kadang-kadang kesempatan tidak terulang lagi. Kita digerakkan pun tidak ada guna lagi. Saat Tuhan gerakkan, berarti itu timingnya. Dan saat Tuhan gerakkan, langsung ujian tiba. Jalankan atau tidak? Jalankan atau tidak? Nah, ini satu hal yang sangat menarik. Kalau kita semua orang Kristen jalankan semua ini, maka kekristenan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan tema ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk semua catatan Alkitab yang memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang mendalam. Dan kami juga berdoa biar setiap kami tidak jatuh kepada ekstrim yang hanya mengambil ayat-ayat tertentu untuk menjamin kami punya ajaran, tetapi kami melihat semua konteks-konteks yang ada, bagaimana Tuhan sudah mentegakkan satu kebenaran yang harus dipakai, baik untuk orang-orang percaya maupun untuk dunia ini. Banyak prinsip kebenaran firman Tuhan, selain untuk gereja Tuhan, ini berlaku global kepada seluruh masyarakat di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memakai setiap kami anak-anak Tuhan. Kami adalah penjaga loket saja yang hanya mengatur dan menyimpan lalu mengembalikan kepada yang memilikinya. Jikalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kami dan Tuhan mau ambil sesuatu itu untuk dibagikan kepada orang lain, biarlah setiap kami harus rela untuk keperluan orang lain. Kalau Tuhan yang mau memakainya, biarlah Tuhan yang memakai dari apa yang kami sudah miliki. Itu adalah remisi dari Tuhan. Bukan kami yang memberikan remisi, tapi Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, tadi sudah diumumkan oleh Pak Yosef bahwa acara Global Convention ini acara yang akan segera dijalankan dan ini acara yang sangat penting dan ini acara yang mungkin tidak akan terulang lagi di dalam sejarah. Dan Pak Tong mengatakan ini akan menjadi satu acara yang memecahkan rekor dunia dengan acara yang berbobot internasional dan global dihadiri, diikuti atau yang daftar sudah lebih dari 63 negara, saudara ya. 63 negara. Sekarang 67 ya. Sekarang sudah 67 negara, saudara. Acara apa yang banyak negara atau ada orang di negara itu yang mau terlibat ikut mendaftarkan diri. Ini acara yang sangat langka dan profesor-profesor hebat-hebat top dunia mereka mau isi acara ini. Ini anugerah Tuhan. Banyak profesor mereka menyaring semua undangan. Yang undang dia kalau bukan orang berbobot, mereka tidak akan menggubris. Yang undang mereka kalau orang yang mengundang integritas hidupnya tidak jelas, mereka tidak akan menggubris karena undangan yang lain sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi heran, untuk acara Global Convention ini mereka yang top-top dunia, mereka mau meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara. Untuk apa mereka menjadi pembicara di acara yang dilakukan di Indonesia? Indonesia kadang-kadang di mata dunia kurang menjadi tempat yang ada kaitan dengan hal kekristenan. Maka selalu kalau bicara hal kekristenan pasti nanti kalau tidak ke barat, pasti ke Eropa. Lalu Asia, ada apa dengan Indonesia? Kita bersyukur sejak ada gerakan Reform Injili STEMI, maka bule-bule profesor top dunia matanya mulai lirik di Indonesia, bukan lirik ke Bali karena pariwisata, mulai lirik ke Kemayoran. Ada apa yang terjadi di Kemayoran? Lalu baru-baru ini dunia musik juga mulai akan melirik ke Kemayoran. Sejak anak Pak Stephen Tong mendapat juara yang pertama di dalam konduktor itu, maka ada duta besar yang ada di situ juga memberikan semacam syukur dan ucapan terima kasih dan bangga gitu ya. Dan ini sudah menjadi berita dunia, saudara ya. Sehingga kalau orang top-top dunia membaca ini Indonesia kan tahunya cuma Bali atau Denpasar. Ada apa? Konser hall? Mana mungkin. Nanti mereka mulai akan melirik. Dunia musik akan melirik. Dan sebagian dulu sudah mulai orang melirik. Dan ini akan menjadi lirikan lagi. Ada apa di satu Kemayoran itu? Nanti pelan-pelan dunia juga akan melirik lagi. Yaitu apa? Ada apa terjadi di Kemayoran? Karena di Kemayoran ada museum dengan barang-barang langka yang luar biasa. Ini banyak orang dunia mungkin banyak yang belum tahu, tapi sebagian mereka sudah mulai nge. Banyak hal terjadi mujizat di Kemayoran, saudara. Dari satu tempat Kemayoran, wadah tanah yang tidak begitu besar, tapi sudah mengkagetkan dunia. Dari pusat itu keluar sekolah Calvin, dari pusat itu ada museum, dari pusat itu ada yang namanya konser hall, dari pusat itu ada cabang-cabang gereja yang sangat banyak, dari pusat itu nanti akan ada universitas dan seterusnya. Kita bersyukur dan kita juga bersyukur pasti banyak gereja-gereja lain yang juga diberkati dengan cara yang sama. Tapi kita tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Intinya apa? Intinya semua orang kerjakan kehendak Tuhan, Tuhan akan berkati dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu, semua orang Kristen, khususnya di bulan Oktober ini, saudara dapat anugerah yang luar biasa untuk bisa saksikan semua profesor top dunia ini. Saudara kalau mau dengar khotbah mereka,
Mereka kalau lagi ngajar, saudara harus daftar jadi murid. Sekali daftar, kalau per SKS berapa, itu bayarnya bisa sampai beratus dolar, saudara. Lalu belum tentu saudara bisa diterima jadi pendengar atau terima audit untuk misalnya untuk dapat SKS atau apa, mungkin tambah susah, saudara ya. Tapi ini semua mereka berkumpul dan mereka akan memberikan firman Tuhan. Di dalam acara Global Convention ada 31 pembicara baik dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Ini semua pendeta-pendeta atau profesor-profesor top-top dunia. Saudara segera daftarkan diri di website yang sudah tersedia. Nah, saya percaya nanti semua peserta pasti melampaui 20.000 pendaftar. 20.000 pendaftar, ada orang buka di TV, anak istri ikut nonton. Maka yang menyaksikan akan sangat-sangat banyak dari seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau orang lain dapat berkat, jangan sampai saudara yang sudah dapatkan info ini, saudara sendiri tidak dapat berkat sama sekali. Saudara segera daftarkan diri ya. Semua di website sudah ada jelas, termasuk sesi-sesi pembicara, jam berapa, hari apa, temanya apa. Semua sudah ada, sehingga saudara bisa melihat dari semua tema-tema itu semua tema-tema yang sangat-sangat penting untuk zaman kita ini. Oke, kita akan nyanyi lagu nomor keempat. Kita akan memberikan persembahan. Ada kantong pertama dan kantong yang kedua. Coba tampilkan slide-nya, informasinya. Mana yang slide, yang kantong? Penjelasannya? Yang slide penjelasan ada nggak? Oke, itu ada penjelasan yang kantong. Kita setiap kali kebaktian minggu ada 2 kantong. Kantong merah itu kantong pertama ya. Kalau saudara di sini tidak lihat kantongnya ya, karena kita tidak pakai yang kantong. Ini adalah persembahan pertama itu untuk operasional GRI Citra Raya. Persembahan kedua, ini yang kantong kedua atau kantong biru, itu kalau minggu pertama untuk penginjilan, minggu kedua untuk teologi, minggu ketiga untuk mandat budaya, minggu keempat pembangunan, minggu kelima ini diakonia. Jadi saudara bisa memberikan persembahan. Kita akan nyanyi lagu nomor keempat, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ketiga, ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Keempat, kita berdiri. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti teladan yang Kau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan berkatilah gereja Tuhan. Tuhan pakailah semua persembahan yang adalah berkat anugerah Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan sudah tebus untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan untuk gereja Tuhan. Tuhan, pakailah anggota gereja Tuhan, pakailah pengurus-pengurus gereja Tuhan untuk mengalokasikan semua dana sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah titipkan melalui gereja Tuhan. Jadikan gereja Tuhan bukan gereja yang egois, jadikan gereja Tuhan menjadi gereja yang menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan. Dan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, biarkanlah setiap kami bertumbuh di hadapan Tuhan dengan jiwa yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berkatilah semua orang sudah memberikan persembahan. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang dan seterusnya untuk khotbah di tempat ini. Tuhan berkati semua seri khotbah, baik di KU yang pertama di Geri Kertajaya maupun KU kedua di Geri Citra Raya ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan nyanyi lagu doksologi, lalu kita akan terima berkat. Kiranya pertolongan dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Allah Roh Kudus, yang sudah menolong setiap kita, yang sudah memberikan anugerah besar kepada kita, biarlah Tuhan memberikan kita hati yang berbelas kasihan dan mata yang tertuju kepada Tuhan untuk ikut menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam Alkitab untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya cinta kasih Tuhan dan anugerah Tuhan turun atas setiap kita yang akan melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan perintahkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.